Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basman Tompo. Teman-teman, saya akan memperlihatkan cara membuat buku digital dengan menggunakan software NCSub Flip Bookmaker. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan instalasi software dengan cara kita masuk di folder tempat kita menyimpan master filenya seperti ini. Master filenya teman-teman bernama NCSub Flip Bookmaker. Teman-teman klik 2 kali software ini, maka akan tampil seperti ini. Teman-teman silakan menekan tombol next, kemudian memilih radio button I accept the agreement, kemudian kita next, lalu kita next kembali tanpa merubah tempat melakukan penginstalan. Lalu kita centang pada bagian create a new desktop, create a desktop icon untuk supaya icon kita nanti tampak pada bagian desktop. Baru kemudian kita next, baru kita klik install. Nah, akan tampil seperti ini teman-teman. Karena secara kebetulan saya telah pernah menginstal software ini sehingga saya cancel saja. Diasumsikan teman-teman akan melanjutkan penginstalan ini sehingga nanti setelah selesai teman-teman akan mendapatkan sebuah icon di bagian desktop bernama NCSub Flip Bookmaker. Ini aplikasinya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita langsung mengaktifkan, membuka program ini, dan nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan awal dari Flip Bookmaker seperti ini. Ketika muncul layar hitam, kita klik saja langsung, dan inilah interface atau antarmuka dari software NCSub Flip Bookmaker. Teman-teman, sebelum kita lanjut, saya ingin sedikit menggambarkan bagaimana sebetulnya program NCSub Flip Bookmaker ini. Jadi software ini sangat bagus digunakan untuk membuat media pembelajaran buku digital yang nanti teman-teman akan mendapatkan output bisa berupa file SOF, bisa berupa file exe, yang ketika dijalankan maka teman akan mendapatkan keluaran atau hasil yang berupa buku digital yang kesannya seolah-olah kita membuka lembaran kertas lembar demi lembar teman-teman. Nah, di sini kita melihat ada 3 menu utama yang dimiliki oleh software ini, yaitu add file, kemudian yang kedua menu style, dan yang ketiga menu publish. Sementara pada pojok kanan atas ada menu setting, ada file, dan ada menu help. Nah, kita coba langsung saja mempraktekkan langkah-langkah pembuatan buku digital dengan menggunakan software ini. Silakan teman-teman mengklik tombol tengah di sini seperti ini. Maka kita akan diarahkan menuju folder di mana kita menyimpan dokumen yang berupa file berformat PDF. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa aplikasi ini hanya bisa support dengan 3 jenis format file, yaitu PDF, kemudian file gambar, kemudian file video berekstensi FLV. Nah, kebetulan saya telah membuat sebuah dokumen file berformat PDF. Kita langsung saja masuk ke situ. Saya simpan di sini, teman-teman. Ini judulnya bab 1 pengukuran. Saya klik 1 kali. Setelah terpilih, maka kita klik open seperti ini. Nah, program akan meloading dokumen, dan ketika sudah sampai 100%, maka seperti ini tampilannya teman-teman. Ini adalah slide-slide yang sebelumnya dibuat dalam PowerPoint, kemudian PowerPoint itu dikonversi ke dalam bentuk format PDF.
Dan inilah hasilnya. Lalu slide-slide ini nanti yang ketika di-convert oleh software ini menjadi file SWF ataupun exe, maka setiap satu slide ini akan dibaca menjadi satu halaman pada buku digital, teman-teman. Nah, lanjut setelah kita memasukkan file, langkah pertama telah selesai, maka selanjutnya kita akan memilih style. Kita klik menu style seperti ini. Nah, di sini di menu style ini ada dua menu, yaitu menu style dan menu efek. Silakan teman-teman memilih style mana yang dipandang teman-teman ingin menggunakan. Tersedia beberapa pilihan. Di sini teman-teman silakan memilih style mana yang dikehendaki. Saya coba memilih yang ini, yang spring. Saya klik seperti ini. Maka ini belum ada dampak apa-apa yang kita lihat pada layar, teman-teman. Kita coba dulu masuk ke efek. Kita klik efek. Nah, di sini di efek tersedia ada 9, ada 8 sebetulnya, karena ini non, ini tidak berefek apa-apa. Ada 8 efek yang bisa teman-teman pilih, tergantung selera teman-teman. Saya mencontohkan, saya memilih drip saja seperti ini. Kemudian saya klik. Nah, selanjutnya kita menekan menu publish seperti ini. Nah, setelah kita menekan menu publish, maka tersedia di sini ada 5 pilihan yang program ini memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih yang mana yang kita inginkan. Apakah kita ingin menghasilkan keluaran dari file ini menjadi file berformat SWF, atau berformat exe, atau HTML, atau ingin dikirimkan ke email, atau mau dijadikan screensaver, teman-teman. Nah, dalam hal ini kita coba dulu melihat bagaimana tampilan ketika file tadi telah kita pilih. Caranya adalah langsung kita mengklik tombol play yang ada di bagian bawah sini. Kita coba simulasikan seperti ini. Nah, teman-teman, seperti inilah model daripada tampilan buku digital yang dihasilkan oleh software ini. Nah, untuk menjalankannya dapat kita mengklik tombol seperti ini, teman-teman, seperti ini. Ini halaman demi halaman akan tampil. Kemudian jika kita ingin kembali, kita bisa menekan tombol preview page seperti ini. Maka dia akan kembali kepada halaman-halaman awal. Dan kalau teman-teman ingin menjalankan secara otomatis, maka kita bisa menekan tombol yang di tengah ini, yaitu tombol autoplay. Kita tes seperti ini, teman-teman. Maka secara otomatis program akan menjalankan program ini secara otomatis membuka lembaran demi lembaran, teman-teman. Oke, kita stopkan saja dulu sampai di sini. Lalu dalam hal ini saya ingin membuat dia dalam bentuk exe. Caranya, teman-teman, kita langsung menekan tombol exe seperti ini. Lalu keluar kotak dialog, hasilnya akan kita tempatkan di mana, teman-teman. Nah, kita bisa menekan tombol di sini untuk menyimpan letaknya. Dalam hal ini saya coba menyimpannya saja di desktop supaya gampang kita kenali. Saya pilih desktop seperti ini. Kemudian saya buatkan folder, misalnya di sini namanya buku digital. Baru saya okekan seperti ini. Kemudian nama filenya saya beri nama di sini pengukuran. Ini baru saya oke. Maka kita menunggu proses membangun file berekstensi exe akan segera dimulai. Dan ketika tampil seperti ini, teman-teman, maka artinya publish kita telah berhasil. Dan jika kita klik OK, maka dengan sendirinya hasilnya tadi akan tampil, teman-teman.
Nah, ini dia hasil daripada output publish kita tadi yang berjudul pengukuran. Kalau misalkan saya jalankan teman-teman, maka inilah hasilnya. Saya perbesar seperti ini, kemudian kita klik autoplay seperti ini, maka dia akan terbuka secara otomatis daripada buku digital kita yang baru-baru kita buat. Saya kira teman-teman itulah cara untuk membuat buku digital dengan menggunakan software NCSoft Flipbook Maker. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.